Ya, selamat datang kembali. Kita akan belajar tentang topik selanjutnya dari program PHP, yaitu PHP yang ke-9. PHP 9 itu topiknya mengenai program tampil data. Kita akan pelajari apa tujuannya kita membuat program tampil data, apa maksudnya, lalu bagaimana algoritma untuk menyelesaikannya. Setelah itu ada beberapa program PHP yang berfungsi untuk menampilkan data dari tabel. Nah, langsung saja kita masuk ke tujuan. Tujuan program tampil data. Program tampil data itu bertujuan untuk menampilkan data atau record. Data atau record dari tabel pada halaman website dengan menggunakan kode program PHP. Jadi topik sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menyimpan data. Menyimpan data ke dalam tabel. Maka dengan program tampil data, data-data yang telah kita simpan tadi itu bisa kembali ditampilkan, namun pada halaman website. Nah, apa saja contoh program tampil data? Misalnya kita ingin menampilkan data siswa, menampilkan data mata kuliah, menampilkan data guru, menampilkan data barang, dan data-data lainnya yang ada di dalam suatu tabel. Lalu bagaimana algoritma untuk menyelesaikan program tampil data berikut ini? Nah, tentu yang pertama kita pastikan terlebih dahulu bahwasanya kita telah membuka aplikasi web server kita, di mana kita menggunakan aplikasi web server PHP Triad. Ya. Nah, sesuai dengan panduannya, kita buka dari Start Apache, lalu tentu kita buat dan MySQLD serta aplikasi Dreamweaver. Nah, kalau kita praktekkan itu, misalnya sebagai berikut, kita buka saja dari tombol Start, Program, kita cari PHP Triad, Apache konsolnya kita pilih Start Apache. Lalu yang kedua, kita mau buka database-nya, yaitu MySQLD. Start, Programs, kita pilih dia PHP Triad, MySQLD, kita pilih MySQLD, sehingga database-nya aktif. Nah, ini terlebih dahulu aplikasi yang kita aktifkan, kita buka. Nah, berikutnya adalah algoritmanya atau langkahnya adalah kita rancang database dan tabel, di mana database-nya itu namanya latihan, nama tabelnya adalah biodata. Nah, tentu kalian masih ingat bahwasanya merancang database dan tabel kita menggunakan PHP MyAdmin. Tentu kita harus buka terlebih dahulu web browser kita, lalu kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita buka dulu tab baru, lalu kita ketikkan pada address bar localhost, ketikkan PHP MyAdmin. Ya. Oke. Nah, berikutnya sesuai dengan materi kita diminta untuk merancang database, di mana nama database-nya itu adalah latihan, ya, nama database-nya latihan, nama tabelnya biodata. Maka kita buat saja untuk nama database, ketikkan nama database di bawah create new database, nama database-nya adalah latihan. Kalau sudah, kita klik tombol create. Oke, sudah berhasil. Nah, maka kita akan membuat tabelnya. Nah, apa nama tabelnya? Nama tabelnya tadi kita siapkan itu adalah biodata. Oke, biodata. Lalu jumlah filenya yang akan kita rancang nanti itu ada sebanyak 6. Yaitu ada name, nama, alamat, grup, jengkel, dan jurusan. Ini fil-filnya atau kolomnya di dalam tabel. Maka kita buatlah tabelnya biodata dengan 6 buah kolom. Biodata, lalu jumlah filenya itu sebanyak 6. Nah, kalau sudah, kita klik tombol Go. Nah, di sini kita akan menyusun struktur fil yang sudah ditentukan dan tipe data yang juga sudah ditentukan. Bisa kita lihat bahan materinya kembali, ada name, tipe datanya varchar, lalu dia itu lengthnya sebanyak 4, lalu ada nama, dan seterusnya. Kita sesuaikan dengan
tabel yang akan kita rancang. Maka kita masuk kembali ke PHP My Admin. Nah, yang pertama kita buat filenya itu adalah name, tipe datanya varchar, lengthnya ada sebanyak 4. Yang kedua adalah nama. Ya, nama, tipe datanya juga varchar. Kita lihat kembali tipe datanya varchar, lengthnya sebanyak 15. Ya, 15. Lalu yang ketiga adalah alamat, varchar 20. Alamat, lalu tipe datanya varchar, lengthnya sebanyak 20. Yang keempat adalah grup, varchar 15. Nah, grup varchar 15. Berikutnya adalah genkel, jenis kelamin maksudnya. Lalu tipe datanya varchar, genkel, varchar. Kita buat juga lengthnya 15. Yang terakhir adalah jurusan. Jurusan varchar juga 15. Jurusan, ya, jurusan varchar sebanyak 15 lengthnya. Oke, ini dia struktur file yang sudah kita rancang sesuai dengan materi yang ada. Kalau sudah, kita klik tombol save. Artinya kita menyimpan tabelnya dengan file-file yang sudah ditentukan. Save. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita sudah siapkan langkah ketiga ini. Siapkan struktur file dengan file sebagai berikut. Ini sudah selesai. Maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke langkah 4. Isi data atau record ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, kita isi datanya. Nah, ini kita mengisinya secara manual. Ya, kalau pertemuan yang sebelumnya kita membuat program inputnya melalui program. Nah, sebenarnya itu ada hubungannya. Cuman kalau itu kita lanjutkan nanti terlalu panjang. Kita buat langsung program input, langsung program tampil. Nah, di sini kita persingkat saja dia jalannya dengan cara data-datanya kita input saja secara manual. Oke, maka kita masuk ke bagian insert. Kita isi datanya. Ya, yang pertama 111, namanya itu adalah si kita lihat datanya Agustian Medan MI 18C. Agustian, alamatnya Medan, grupnya MI 18C. MI 18C. Lalu jenis kelaminnya pria. Jurusannya MI. Oke, ini kita buat. Kalau sudah, nah ini kita pilih yang nomor 2, insert a new record. Ketika nanti kita klik tombol go, dia akan kembali mengisi yang baru. Kalau kita pilih dia return, dia dianggap sudah selesai, hanya mengisi satu data saja. Maka kita pilihlah dia yang insert a new record. Ketika kita klik go, dia tersimpan sekaligus menyiapkan pengisian data yang baru. Oke, kita klik tombol go. Tombol go, kita tunggu sebentar. Ya, masih loading ya. Nah, inilah kalau kita merancang program berbasis web. Nah, ini tergantung bagaimana kinerja dari web servernya. Bisa lambat, bisa cepat. Yang penting kita melakukannya dengan benar, itu nggak jadi masalah. Kita tinggal tunggu proses saja untuk menginput data yang kedua. Oke, sudah masuk karena di sini sudah kosong dia. Nah, kita masukkan data yang kedua. Data yang kedua itu adalah 222 Citra Siantar KA18H. Ya, kita isi, kita 222. Nah, namanya kita buat si Citra. Ya, agak lambat dia ya. 222. Lalu kita pilih,
kita ketikkan namanya adalah Citra. Citra. Alamatnya dia di sini ya. Alamatnya di Siantar, KA18H. Ya, Siantar. Lalu grupnya adalah KA18A H. KA18H. Jenis kelaminnya wanita. Tentu jurusannya menjadi KA. Oke, data yang kedua sudah selesai. Ya. Kita pilih lagi insert a new record, lalu klik tombol go untuk data kedua. Nah, data yang ketiga, kita tunggu aja prosesnya, itu adalah 333 Dewi Tebing MI18I wanita MI. Nah, itu dia datanya. Kita tunggu sampai disediakan dia field baru yang kosong untuk pengisian data. Ya, sudah. Maka kita masukkan yang ke 333. Namanya itu adalah si Dewi. Ya, Dewi. Lalu alamatnya dia adalah di Tebing. Grupnya adalah MI. Dewi MI 18I. MI juga dia. MI 18I. Ya. Lalu jengkelnya wanita. Jurusannya adalah MI. Oke, ini data yang ketiga. Yang terakhir kita siapkan. Pilih lagi insert a new record. Lalu klik tombol go. Nah, masukkan data yang keempat. Data yang keempat sesuai materi kita adalah si Permana bin J TK18K pria TK. Permana 444. Lalu namanya adalah si Permana. Alamatnya adalah bin J. Grupnya adalah TK. Ini maksudnya TK18K. TK18K. Lalu jengkelnya pria. Jurusannya adalah TK. Oke. Nah, kalau sudah, karena kita nggak mengisi lagi, data yang baru sudah selesai, maka yang kita pilih adalah return. Lalu klik tombol go. Oke. Nah, selesai dia pengisian. Kita coba akan buktikan sudah masuk datanya. Ya. Klik tombol browse. Nah, maka inilah dia 4 datanya di dalam tabel biodata database latihan. Oke. Nah, itu langkah-langkahnya untuk nomor 4. Nah, langkah yang kelima atau algoritma yang kelima adalah rancang tampilan form tampil data dengan Dreamweaver sebagai berikut. Tambahkan objek table untuk menampung data. Atur pengaturan tabel, rata tengah, dan bordernya kita atur sebanyak 5. Nah, ini kita sekarang masuk ke Dreamweaver, rancang tampilan sebagai berikut. Nah, kita hanya membuat tabel saja karena dia hanya untuk menampilkan saja. Oke, kita masuk langkah 5, kita buka Dreamweaver. Ya, Dreamweaver. Lalu kita buka file baru PHP. Nah, kita tunggu. Kalau sudah, kita sesuaikanlah dengan materi kita. Kita diminta untuk membuat judulnya itu adalah biodata mahasiswa. Nah, ini dari screenshotnya ini ada biodata mahasiswa. Maka kita buat judulnya biodata mahasiswa. Lalu kita atur dia ukurannya. Misalnya kita buat dia bold. Lalu kita atur dia headingnya. Format headingnya itu adalah heading 1. Oke. Nah, kalau sudah, kita enter saja ke bawah. Atau klik saja ke bawah. Lalu kita masukkan tabel sebagai alat bantunya. Supaya tampilannya lebih menarik. Insert. Kita pilih table. Nah, di sini kita lihat ada pengaturannya yang perlu kita siapkan. Nah, ini ada rows.
Rows itu cukup dia kalau kita lihat di materi kita, rowsnya itu ada 2 saja dia. NIM dan baris yang kedua itu kosong. NIM nama alamat untuk judulnya, yang baris kedua itu kosong. Karena nanti kita akan mengisi data dengan pemrograman. Maka barisnya 2, kolomnya ada sebanyak 6. Ya. Barisnya 2, kolomnya sebanyak 6. Nah, kita atur table width-nya 75%. Lalu border thickness-nya dan border thickness-nya kita buat di sini adalah sebesar 5. Biar jelas nanti dia nampak tampilan tabelnya. Kalau sudah, kita oke-kan. Nah, kalau sudah begini, pengaturan berikutnya adalah kita atur pada bagian align agar tabel kita berada di tengah halaman website. Pilih center. Oke. Nah, kalau sudah, kita sesuaikanlah judul-judulnya. Kita blok dulu baris pertama, kita atur dia rata tengah supaya nanti judul-judul filenya berada di tengah semua. Yang pertama itu adalah NIM, ya. Lalu ada nama, alamat, grup, jurusan. Lalu tekan tab, NIM, nama, biarkan saja dia kalau berubah seperti ini, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Lalu alamat, NIM, nama, alamat, lalu grup, lalu jengkel, yang terakhir adalah jurusan. Oke, nah tabelnya akan menyesuaikan sendiri dengan isi yang ada dalam tabel tersebut. Nah, kalau sudah bisa kita format. Formatnya nanti misalnya kita mau buat tebal tulisannya, boleh saja. Blok dulu baris pertama lalu kita boldkan. Oke, kita lihat lagi materinya. Oke, sudah sesuai. Maka kita sudah selesailah untuk mendesain tampilan halaman website untuk menampilkan data biodata mahasiswa. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya, langkah yang ke-6. Katanya di sini adalah tempatkan kursor di bawah kolom NIM, baris pertama, lalu pilih tampilan kode. Oke, kita lihat. Ini dia kolom NIM, ya. Lalu kita tempatkan kursor di bawahnya, baris pertama. Oke. Nah, setelah kita tempatkan di baris pertama, kita klik dia di sini tab kode. Ini ada 3 tab ya tampilannya. Tab kode, tab split, dan tab desain. Kita pilih tab kode. Tab kode, oke. Setelah masuk di tab kode, apa katanya di sini? Aturannya adalah lalu tekan panah atas sebanyak 2 kali. Setelah itu lalu tekan enter 1 kali sehingga kursor berada di bawah tag tutup atau /tr. Berarti panah atas 2 kali, enter 1 kali. Nah, di sini kursor kita panah atasnya 2 kali. 1, 2. Lalu setelah itu kita enter. Oke, enter. Enternya 1 kali, ya kan? Sehingga kursor berada di bawah tag TR. Nah, ini kursor kita yang kedap-kedip dan dia sudah pas berada di bawah tag tutup /tr. Maka di sini kursor kita. Itu panduannya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah yang ke-7. Ketikkan perintah PHP berikut. Ya, ini sudah ada perintah PHP-nya. Nah, ya. Jadi nanti tinggal diketikkan saja di bagian di kursor kita tersebut. Nah, saya copy saja, kalian nanti boleh ketikkan di program kalian sampai dengan tutup tag PHP ini. Yang pertama ini. Oke. Ini saya copy, Ctrl C, saya masukkan ke dalam ini, ya di bawahnya ini ya, Ctrl V. Maka dia ini jadi program PHP. Nah, nanti saya jelaskan. Maksudnya ini saya rapikan dulu, ya. Nah, ini program PHP-nya adalah untuk koneksi. Seperti di pertemuan sebelumnya, ya, kalau kita ingin menggunakan database, maka kita harus melakukan koneksi MySQL. Lalu MySQL select DB ini adalah untuk memilih database. Database kita tadi adalah latihan. Lalu ini ada variabel baru. Ini deklarasikan variabel, namanya adalah variabel tampung. Lalu panggil dia perintah query-nya itu adalah select bintang from biodata. Artinya adalah variabel tampung ini akan memanggil ya tabel biodata. Pilih seluruh data dari tabel biodata. Lalu ada di sini perintah perulangan while, lakukan perulangan selama
seluruh data itu ditampilkan. Nah, MySQL Fetch Array ini artinya dia akan menampilkan datanya secara array, karena data kita itu di dalam tabel itu ada 4 ya, lebih dari satu, maka dia disimpan dalam variabel array. Nah, itu penjelasannya untuk program PHP yang berikut. Nah, setelah itu kita masuklah ke langkah berikutnya, yang ketujuh sudah, maka langkah yang ke-8. Selanjutnya, sesuaikan perintah PHP berikut pada setiap kolom yang ada pada table. Oke, ini kita masukkan. Nah, maka kita sesuaikan saja, kita buka tag PHP yang berikutnya itu adalah di bawah tutup tag PHP ada tr. Oke, ini dia. Maka kita buat tr spasi bg color. Ya, ada bg colornya. Nah, di situ bg colornya dibuat adalah like yellow. Ketik ganda, kita ketikkan saja like yellow. Like yellow. Oke. Lalu kita masuk ke TD yang pertama ini. Seperti ini TD dia. Ya, berarti dia itu TD yang ini. Namun kita hapus dulu terlebih dahulu yang dan NBSP ini sama titik koma kita hapus saja. Ya, karena ada isinya yang mau kita ganti sesuai dengan materi. Dari materi yang ada. Kita hapus. Oke. Nah, kalau sudah dihapus, kita masukkan perintahnya. Perintah PHP-nya, tag PHP sama dengan string data, buka kurung siku 0, lalu tutup tag PHP. Ini kita copy saja, Ctrl C. Untuk yang pertama, Ctrl V, maka begini hasilnya. Ya. Nah, yang kedua, kita copy saja dari yang pertama ini dengan mengganti indeksnya nanti. Ctrl C, pindahkan dia ke TD yang kedua, Ctrl V, ganti indeksnya menjadi 1. Dan seterusnya. Ini juga Ctrl V, ganti menjadi 2, Ctrl V, ganti menjadi 3, ini Ctrl V, ganti menjadi 4, Ctrl V, ganti menjadi 5. Loh, kenapa 5 Bang? Ya, karena array di dalam PHP itu indeksnya dimulai dari 0. Maka dia field yang pertama itu adalah field yang dalam indeks 0. Nah, oke. Karena field kita kan tadi ada sebanyak 6. Kalau kita hitung kan ini 6 dia. Oke, kalau sudah, maka yang berikutnya ini sudah selesai sampai dengan TR. Mana dia tutup TR-nya? Ini tutup TR. Di bawah tutup TR, perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini perintah setelah tutup TR. Kita copy saja. Ya. Lalu Ctrl V dan diakhiri dengan tutup table. Nah, ini dia untuk program PHP-nya. Nah, supaya lebih menarik, ini ada TRBR Color, saya terangkan sedikit. TRBG Color ini fungsinya adalah untuk memberi warna pada baris di table. Nah, nanti isi data kita itu, warnanya itu adalah kuning terang. Like itu terang, yellow itu kuning. Jadi warnanya kuning terang untuk datanya. Nah, supaya dia sama-sama punya warna tabel kita tersebut, di judul file-nya atau kepala tabelnya kita juga kasih warna. Nah, jadi misalnya ini kita copy juga lagi. Silakan nanti kalian ikuti. Ini copy, Ctrl C. Nah, kita berpindah ke TR yang pertama karena TR kita kan ada dua baris TR-nya. Nah, TR yang pertama itu ini, ya. Nah, ini spasi Ctrl V saja. Nah, kita ganti dia menjadi jangan like yellow. Misalnya kita buat like green. Green itu hijau. Berarti dia nanti warna dia untuk judul filenya itu adalah hijau terang, warna isi datanya itu adalah kuning terang. Ya. Nah, kalau kira-kira sudah, kita ketikkan programnya sesuai dengan materi kita simpan. Ctrl S. Ya. Kita simpan seperti di bahan materi kita, simpan nama file PHP pada direktori. Ya, seperti biasa ya, direktori kerja PHP itu C, Apache, htdocs. Lalu namanya biodata kita kasih. Oke, yang ke-9 ya. Kita simpan. Oke, htdocs. Kita kasih namanya adalah biodata.php. Oke, biodata
titik php. Ya, kalau sudah kita save, ya jawab aja yes, ada pesan-pesan. Oke, maka dia akan sudah berubah namanya adalah biodata.php. Nah, sampai di sini program kita sudah selesai. Nah, berikutnya adalah yang ke-10, jalankan file biodata PHP melalui web browser dengan mengetikkan pada address bar localhost biodata.php. Oke, kita akan jalankan supaya kita bisa lihat hasil tampilnya. Kita buka dulu tab yang baru, ya. Lalu kita ketikkan localhost, nama filenya adalah biodata.php. Kalau sudah enter, iya, nah ini dia langsung tampil, ya, programnya. Program tampil data sesuai dengan yang ada di dalam tabel kita. Nah, ini di tabel kita datanya ini adalah di dalam website. Nah, jadi kita sudah berhasil dengan program PHP menampilkan data atau record dari tabel tertentu. Nah, inilah dia topik dari pertemuan yang ke-9, yaitu bagaimana menampilkan data. Kita sudah berhasil membuat program input, lalu kita juga sudah bisa berhasil membuat program tampil. Nah, program input, program tampil, program cari, program hapus itu adalah program dasar yang dibutuhkan untuk membangun suatu website yang dinamis. Karena dengan operasi-operasi tadi, input, edit, cari, hapus, website tersebut sudah lebih fleksibel untuk menampilkan data. Kita nanti bisa membuat suatu website, misalnya pendaftaran mahasiswa atau siswa. Kita juga bisa buat website penjualan barang kalau kita sudah berhasil memahami pemrograman PHP untuk melakukan input data, cari data, hapus data, tampil data, itulah yang dibutuhkan. Nah, ini dulu topik PHP kita, ya, sudah berhasil. Ikuti langkah-langkahnya yang sudah ada di dalam materi, ya, ikuti dengan perlahan, pahami dia perintahnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan di kelas kita, kelas online kita, sehingga lebih mudah dipahami. Ini dulu. Terima kasih, tetap semangat dan selamat pagi.